Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam belajar ini, baiknya kita membacakan doa. Siap. Untuk belajar atau baiknya kita berbicara di dalam hati masing-masing. Membaca doa dimulai. Saling berdiri dan bersalam. Silakan duduk kembali. Ada yang sakit? Ada tidak? Tidak. Coba kita absen dulu ya. Baca juga. Farid. Faris. Silakan buka buku bahasa Indonesianya. Apakah kalian pernah membuat bakwan di rumah? Bakwan apa? Bala-bala. Pernah dibuat di rumah? Ada prosedurnya atau ada langkah-langkahnya nggak? Enggak. Ada nggak langkah-langkah dalam membuat bakwan? Ada. Pertama-tama apa? Ada bahan, alat, ya. Terus bahan seperti minyak, terigu, tepung terigu, terus apa lagi? Bawang, kol, ya. Nah itu salah satu prosedur yang harus dilakukan. Terus di pertemuan kali ini kita akan masuk di pengertian tujuan fungsi sosial dan jenis teks prosedur. Ya. Nah, teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah di sini coba ada yang bisa baca kan? Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat langkah. Ya, jadi teks prosedur adalah teks tulisan ataupun lisan. Tulisan berarti tadi yang dicontohkan seperti di kemasan mie, cara langkah-langkah kita merebus mie atau menyajikan mie. Ataupun lisan, kan? Lisan bisa berbentuk prosedur, berisi instruksi kepada pembaca ataupun pendengar. Berarti kalau namanya instruksi berarti mengarahkan. Ya, misalnya lempar benda bola ini menggunakan kaki bagian dalam. Nah, jadi kunci prosedur itu kita lakukan untuk membuat sesuatu. Untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkah. Yang tadi pertama misalnya tadi cara merebus mie. Yang kedua teks prosedur membuat suatu prosedur memainkan alat sesuatu, bermain gangsing. Nah ini anak-anak coba bermain gangsing, ada yang ditarik kan prosedurnya, ada yang dilempar. Yang pertama itu tujuan dibentuknya ataupun dibuatnya teks prosedur itu untuk mengenalkan kembali, ya, mengenalkan kembali makanan yang sudah langka, yaitu apa itu makanan berkabung. Nah tujuan. Yang kedua apa? Bahan-bahan atau perlengkapan. Nah tentu saja ketika kita membuat suatu makanan, nah yang pertama kalian dalam struktur teks tersebut tadi ada tujuan. Nah berarti kalau kalian ingin membuat pisang, tujuan kalian membuat pisang itu untuk apa? Dimakan, salah satu contoh. Ya, terus bahan-bahannya apa? Yang kedua struktur itu dalam struktur prosedur ada yang namanya bahan-bahan dan alat. Nah dalam membuat pisang bahan-bahannya apa saja? Pisang, terigu, terus sebium, kadang-kadang sebium. Alat-alatnya apa saja? Itu minyak, bahan-bahan. Alat seperti apa? Kapel, serokan, baskom, terus colek, ya, pisau, ini salah satu alat. Ada lagi yang penting nggak alatnya apa? Gas, kompor, ya, itu adalah salah satu alat. Terus langkah-langkahnya, nah langkah-langkah membuat pisang itu gimana? Ada langkah-langkah. Nah langkah-langkah dalam membuat pisang itu gimana? Yang kalian pernah buat? Mengupas pisang, dipotong, terus siapkan bahan-bahan terigu, masukkan air, diaduk, tunggu sampai matang, warnanya ke kekuningan dan bentuk emas-emasan. Lalu
kesimpulannya untuk materi hari ini, baik prosedur itu adalah salah satu langkah-langkah dalam kita membuat sesuatu kesimpulannya. Jadi memudahkan kita, ya, adanya teknik prosedur itu memudahkan kita membuat ataupun melakukan itu dengan baik. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Kalau ada silakan acungkan tangan dan berdiri. Silakan. Katakan Reza bahwa teknik prosedur itu adalah sama, ya, langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau kita memudahkan sesuatu. Untuk pertemuan kali ini ada yang mau bertanyakan juga? Tidak. Tidak. Paham semua? Ya. Paham. Nah, kalau paham, mungkin itu saja. Silakan berdoa kembali. Hidup siap sebelum pulang masing-masing baca doa dimulai.